Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM C0C0210005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan dengan materi yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Yang terhormat, Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, adapun materi pembahasan: 1. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. 2. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. 3. Perlakuan pajak pada persediaan. 1. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Pajak pertambangan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah perbankan yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sesuai undang-undang tersebut, maka tarif PPN yang sebelumnya 10% mulai tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebesar 11%. Dan nantinya pada tanggal 1 Januari 2025 ditetapkan menjadi sebesar 12%. Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja, jasa perolehan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Dengan demikian, berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya terdapat 4 elemen konsep dasar PPN sebagai berikut. 1. Pajak tidak langsung atau indirect tax. 2. Pajak atas konsumsi barang dan jasa. 3. Bersifat umum dan netral. Serta 4. Proporsional terhadap harga barang dan jasa. 2. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan salah satu jenis piutang dalam usaha atau bisnis yang mana tidak dapat ditagih meski sudah dilakukan usaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan. Hal ini wajar terjadi dan ada dalam laporan keuangan. Dalam perhitungan pajak, piutang tak tertagih ini dapat menjadi pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak dengan beberapa syarat tertentu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung piutang tidak tertagih. 1. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah 1. Perkiraan piutang tidak tertagih, entry journal dengan mendebet beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tidak tertagih. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit penyisihan piutang dan kreditkan akun piutang yang sesuai. 2. Metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil.
Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PH, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar jenis piutang ini dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. B. WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak terbentuk hard copy dan soft copy. C. Piutang tidak tertagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Terdapat perjanjian tulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Perlakuan pajak pada persediaan. Menurut UU PPH pasal 6 ayat 1 huruf A, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan. Lalu, menurut UU KUP pasal 28 ayat 7, entitas wajib menyelenggarakan pembukuan yang diselenggarakan dengan sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan atau PSAK sehingga dapat dihitung berdasarkan pajak terutang. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.